Mulut kita jangan bocor. Kalau ada saudara kita saling mengaku dosa, tapi kita saling loh ya, bukan cuma satu pihak, berdua harus ngaku juga. Saling terbuka. Kita nggak usah malu pada jemaat. Kita nanti akan saling diangkat, didoakan. Oh, saudara hebat sekali. Ternyata orang yang hidupnya nggak punya rahasia, nggak malu diketahui orang lain, hidupnya enteng, ringan sekali, nggak ada beban apa-apa dia itu. Pernah bayangkan nggak seperti itu? Nggak usah takut. Nanti orang tahu, silakan. Lebih baik begitu. Bahkan prinsip Alkitab, saudara, kita semua saling terbuka satu dengan yang lain. Kalau terbuka, artinya terang itu masuk. Kalau terang itu masuk, nggak ada kotoran di situ. Kotoran nggak bisa bersembunyi di situ. Nah, jadi siapa di antara kita sampai hari ini ada masalah-masalah kita nggak selesai? Ya, mungkin kita belum terbuka satu dengan yang lain. Walaupun tidak harus semua. Maka itu dulu kelompok-kelompok kecil. Cuma dalam rumah-rumah kan kelompok kecil. Bukan di dalam ribuan orang, tidak. Kelompok-kelompok kecil, maka saling menanggung beban itu. Apa bebanmu? Ayo aku tanggung. Oh ya, aku punya ini. Mungkin ini bisa nolong masalahmu. Nah, saling begitu bukan? Maka kalau itu terjadi, wah hebat sekali. Siapa yang belum pernah pun, saudara coba dengarkan kiri kanan. Saudara tahu dalam internet ada suatu situs namanya eBay. Kira-kira ngerti nggak saya maksud itu? Itu luar biasa loh saudara. Suatu kali ada teman di Indonesia, di eBay dimasukkan, ada orang butuh video gambar yang tentang tahun berapa kejadian itu. Yang cari orang Amerika. Buat dia itu barang sampah. Tapi kalau orang ini perlu, dia dapat 5.000 US dollar dari eBay itu. Wah, waktu dia cerita, dia bisa beli motor, bisa segala macam begini. Kesaksiannya sederhana, masukkan ke eBay. Di eBay itu orang bisa cari barang apa saja. Itulah keterbukaan itu. Percaya nggak? Di rumah kita, dalam hidup kita ada banyak hal yang mungkin buat kita itu nggak perlu. Tapi ternyata ada orang yang memerlukan itu. Lah bagaimana caranya orang tahu? Ya kita ngomong. Ya kita terbuka. Ternyata sampah pun bisa mahal. Karena ada orang yang perlu. Nangkep maksud ini saudara? Nah, itu artinya. Jadi ada masalah-masalah, bukan Tuhan yang menyelesaikan. Harus gereja menyelesaikannya. Caranya terbuka. Ya, nggak usah takut. Lagi sering saya katakan, orang yang nyimpen rahasia itu paling capek hidupnya. Saya karena kirim satu ilustrasi yang bagus sekali. Saya pernah belajar tahun 80 yang lalu. Kalau orang nggak terbuka, setan itu akan bekerja dalam hidup orang itu. Ada satu keluarga punya 2 anak. Keluarga ini nggak pakai pembantu, tapi mereka berempat, papa, mama, dan 2 anak saling bagi tugas. Misalnya seminggu ini anak pertama bagian halaman depan, anak kedua ruang tamu dan ruang dalam. Lalu papa bagian nyuci ini, nanti mama bagian. Setiap minggu itu gantian tugasnya itu. Nah, suatu hari anak pertama dapat tugas cuci piring seminggu itu. Anak kedua ngepel rumah. Ketika anak pertama lagi cuci piring, tahu dengar tar gitu, ada barang pecah. Si adik lari ke tempat cucian piring. Kak, kenapa? Kakaknya pucat ketakutan. Ternyata waktu nyuci piring, satu-satunya piring kesayangan mamanya pecah. Wah, anak ini takut luar biasa. Nah, namanya anak yang salah, dia nggak ngomong apa-apa. Kamu jangan ngomong mama ya. Dia mau sama adiknya. Ini aku kasih 1.000 rupiah. Ya namanya anak kecil, apa 1.000 rupiah, seneng dong. 1.000 rupiah habis. Nah, dia sekarang punya kesempatan. Piring, jangan 1.000 lagi. Begitu. Nah, dia punya kartu mati sudah dari kakaknya ini tadi. Pokoknya kalau perlu duit, bilang piring aja, langsung dikasih 1.000. Setelah sekian waktu, kakaknya sadar, bangkrut dia. Walaupun 1.000 kali berapa, dia berpikir satu-satunya cara untuk aku nggak bangkrut, nggak dipaciki oleh adikku terus ini, harus ngaku. Untuk apa tutupi? Nah, suatu hari dia pelan-pelan ngomong sama mamanya. Adiknya nggak dengar. Waktu dia ngomong, mamanya bingung, kamu tuh kenapa? Tahu-tahu kalau anak salah modelnya kayak apa? Kamu tuh kenapa? Aduh ini, iya kenapa ngomong? Cerita, berapa minggu yang lalu saya tanpa sengaja nyuci piring-piringnya mama pecah. Ya sudah, kan kalau hati-hati. Mama nggak marah. Mamanya bisa sana. Kalau mama marah, pabriknya nggak laku nanti kalau piring pecah mama marah. Jadi mama nggak marah. Ya hati-hati kamu lihat dulu. Nggak, saya tanya, mama nggak marah. Ya apanya mau dimarahin bisa pecah. Jadi mama nggak marah. Dia nyesel. Iya, tau gitu ngaku dari hari itu. Sehingga uangnya nggak habis sama adiknya ini tadi. Berapa saat kemudian adiknya butuh duit lagi, piring, kakaknya dia mencoba pura-pura nggak dengar. Piring lebih kuat dia suaranya itu. Kak, 1.000 enggak? Betul. Iya, kenapa? Laporkan ke mama. Betul, iya. Coba ma. Oh sudah tahu, ya terlambat.
Secara ilustrasi itu menarik sekali. Ayo kita baca terbuka satu dengan yang lain dalam hidup ini. Itulah gereja yang Tuhan inginkan. Akrab, satu hati, satu jiwa. Jangan lupa, nanti renungkan lagi pasal 2 dan pasal 4 kisah para rasul. Maka kita akan melihat nanti betapa hebatnya Tuhan itu. Oke? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau nambahin boleh. Nggak harus bertanya. Siapa punya pengalaman? Ayo cepat. Ya, silakan. Saya tanya Pak, dalam situasi krisis ekonomi ini, saya dikasih tahu untuk meninggalkan ekonomi dunia, tapi kembali ke ekonomi kerajaan surga. Apa yang dimaksud ke ekonomi kerajaan? Ya, ekonomi kerajaan surga adalah simpan uangmu bukan di dunia tapi di surga. Artinya, bagikan uang kepada orang yang perlu. Jangan disimpan sendiri, habis juga itu uang nanti. Jadi kekayaan kita bukan di bank, tapi kekayaan kita di tangan banyak orang. Kita suka membagi. Buat kita berkata cukup saja, nggak akan takut itu. Nah, ekonomi kerajaan surga itu seperti sungai. Saudara, sungai itu luar biasa. Saudara pernah sadar nggak? Siapa yang pernah melihat, walaupun tidak semua kita pernah tahu. Menurut saudara, debit air yang keluar dari mata airnya dengan debit air yang keluar dari muaranya, mana lebih besar? Debit air yang keluar dari mata airnya, pusatnya sungai itu, dengan debit air yang keluar dari muaranya, mana lebih besar? Sama. Ayo, sama atau muaranya atau lebih besar mana? Sama dong, debit yang keluar sama yang ini. Mana sih? Justru tuh nggak sama. Yang ke muara lebih besar daripada yang keluar dari mata airnya. Karena apa? Kecil. Yang di muaranya itu kecil. Sumbernya itu kecil. Ini rahasia Alkitab. Maka itu kenapa Kejadian 2 dan Wahyu 22, pembuka Alkitab dan penutup Alkitab, Papa bicara soal sungai. Ternyata itu hidup kita. Saudara, hukum ekonomi kerajaan surga itu sangat bertentangan dengan ekonomi dunia. Ekonomi dunia selalu berkata pengeluaran paling tidak harus lebih kecil daripada pemasukan. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Namanya ngutang. Ternyata ekonomi surga tidak. Kalau kita belajar dari sungai. Belum lama ini saudara, lumpur lapindo ya, itu harus dibuang ke sungai. Tidak bisa tidak. Nggak ada jalan lain. Nah, dihitung ternyata debit air yang keluar di muara Sungai Porong itu 1 menit 16 juta kubik. Nah, kalau mata airnya sama, banjir nggak karu-karuan itu nanti. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengeluaran bisa lebih besar dari pemasukan? Saya sudah pakai hukum ini selama 38 tahun. Dan saya nggak pernah bangkrut sampai hari ini. Ini hukum ekonomi surgawi. Ayo kita jujur, lihat alam. Ada 3 penyebab mengapa mata air yang keluar dari mata airnya bisa lebih kecil daripada yang keluar ke muaranya. Ada 3. Nomor 1, makin panjang sungai itu, ada hujan yang turun. Betul? Betul nggak lah? Hujan itu menambah debit air sungai. Nomor 2, ada banyak sungai-sungai kecil yang ikut nimbrung jadi bermuara di sungai besar itu. Betul? Nomor 3, ada banyak mata air tambahan di sepanjang sungai itu, entah dari mana. Nah, itu yang saya pakai sampai hari ini. Jadi kalau pemasukan saudara misalnya sebulan tetap $2.000 misalnya, jangan takut memberi. Sebab sepanjang perjalanan hidup ada 3 tambahan lagi. Dan itulah bonus. Janji kita kepada Bapa di surga, bonus itu bukan milik kita. Itu pasti milik orang di sekitar kita yang Tuhan titipkan lewat kita. Saya tanya begini, jawab baik-baik. Bagaimana kalau ada sungai pelit? Cepat jawab. Jadi apa itu? Bukan kering, banjir membunuh orang banyak itu. Karena sungai nggak mau membagi, dia akan mati. Nah, sebab itu jangan pelit dalam hidup. Itu ekonomi surgawi. Oke, yang lain cepat. Masalah gereja lagi. Dan bertanya. Jadi kalau misalnya di dalam aplikasi yang kalian sharing barusan, di dalam keadaan di Amerika ini, how can we start? Gimana kita memulainya dan siapa yang memulainya? Ya, pertanyaan bagus. Yang pelit minggir dulu. Maaf. Yang pelit jangan ikut-ikut. Karena kalau yang pelit ikut-ikut akan banyak masalah. Saya mau ngomong apa adanya. Di semua kelompok seperti ini, kalau mau bilang memberi sesuatu bagi sesuatu, orang pelit paling banyak ngomong tapi nggak memberi. Jawab ya atau tidak? Nah, itu dari dulu sudah. Maka yang pelit minggir dulu. Parkir ya, jangan ikut. Nah, mulai dengan yang punya hati Yesus. Saling menolong. Pernahkah kita berpikir, saudara, kalau ekonomi kolaps seperti ini, pasti uang itu mengarah ke satu tempat.
Nggak mungkin uang itu hilang dari dunia. Nah, pernah nggak tanya siapa satu tempat ini? Inilah ekonomi kapitalis. Ada orang-orang tertentu yang jadi kaya dalam kehancuran ini. Kita nggak tahu itu urusan mereka. Jadi mulai dengan siapa yang mau saling membagi. Karena gereja mula-mula dari pasal 2 terus membagi. Yang punya bagi terus begitu. Terus begitu. Dan itu luar biasa. Kira-kira gitu jawabannya, Aldo? Dan untuk aplikasinya di dalam pelaksanaannya di sini bagaimana? Bentuk kelompok-kelompok lebih kecil lagi. Kalau yang sekarang ini terlalu besar, misalnya 4 keluarga jadi 1. Sharing dalam keluarga itu terbuka, tapi janji jangan bocor mulut. Kalau keluarga itu cerita apa adanya. Kalau toh dari 4 keluarga ini cerita 1 keluarga yang tinggal gak bisa nolong, jangan maksa juga. Kita doa sama-sama asal jujur. Nolong gak harus nolong uang. Misalnya kalau ada 1 keluarga dari 4 keluarga itu yang bersalah, maka 3 keluarga ini menolong carikan jalan keluarnya. Suami istri, ayo jadi 4 orang saling doa sungguh-sungguh ikut merasakan beban yang ada. Dan itulah dirasakan oleh Tuhan Yesus. Mau 5 keluarga silakan, mau 3 keluarga silakan. Dimulai dari kelompok kecil dulu, yang ada saling menguatkan. Ya, kita tahu dalam keadaan seperti ini, ada nanti saudara kita harus terpisah dari keluarga. Apa yang kita pikirkan tentang mereka? Kalau harus terpisah begitu. Karena belum lama juga saya dengar ada mama harus pulang. Karena kalau nggak pulang, anaknya sudah dapat green card. Tapi harus dengan mama, saya nggak tahu kasusnya karena apa. Jadi mamanya korban. Ya udah biar aku pulang daripada kamu harus pulang. Nah, ayo kita tolong bagaimana caranya dalam keadaan seperti ini. Kira-kira jelas, Aldo? Ada lagi ada teman-teman yang mau nanya atau di dalam nantinya di dalam pelaksanaan ini yang sebagaimana saya sudah sharing beberapa minggu ini, kita doakan sama-sama supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi lewat kehidupan kita, terjadi lewat kehidupan gereja